Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, meskipun bearish tapi oke lah, masih rasanya bullish lah ya. Bitcoin masih kencang di atas 113, 114, bahkan di minggu kemarin itu 115 ribuan dolar ya. Yang mana ini sudah memasuki di penghujung akhir Oktober. Apakah Oktober menjadi Oktobul atau Oktober? Kalau sampai saat ini sih masih warnanya hijau lah ya, karena di atas 110 ribuan dolar ya. Dan meskipun di Oktober juga mencapai puncak tertinggi di atas 124 ribuan dolar ya, ketika Bitcoin mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya pada saat bulan ini, makanya menandakan kita lihat di bulan November dan Desember, dan itu sama-sama sudah memasuki di kuartal keempat ya. Oktober, November, Desember adalah kuartal keempat dari tahun ini ya. Oke, kalau yang tanya bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak bang? Yes, jawabannya jelas banget pakai Bitget bang. Saya pakai exchange luar ini sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun saya pakai Bitget ini ya. Kenapa pakai Bitget bang? Enak aja, karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian ya, untuk store atau withdrawnya itu bisa gunakan peer to peer, jadi ya nggak pakai biaya juga ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video itu ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. 20 USDT ini jika dirupiahkan tuh 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Ih, lumayan banget kan? Nah, namanya kotak misteri, jadi kalian bisa dapatnya random. Jadi kalian bisa dapat Bitcoin, Altcoin, XRP, Solana, PP, Shiba Inu, Pineto, dan beberapa meme coin ataupun meme coin altcoin lainnya. Itu bisa kalian dapatkan ya. Selain itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan sampai dengan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan juga dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, ada kabar baik. Kabar baiknya, ya secara resmi ya, Badan Sekuritas Amerika Serikat, ya mereka secara resmi menyetujui tentang adanya Solana ETF Spot. Nah, ini bahkan diumumkan secara resmi dari official mereka, baik dari media sosial dari Solana, kemudian dari beberapa exchange pun ya menyambut hal tersebut dengan baik banget ya. Bahkan ini ada di Bitwise Invest, itu bisa langsung. Jadi Solana Wall Street udah di depan mata ya. Bahkan di Binance Amerika Serikat mereka juga mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi ini adalah kabar gembira untuk blockchain Solana, terutama untuk Solana Coin sendiri ya. Apakah Solana bisa mampu harganya seperti BNB Coin di atas ribuan dolar? Oke, kita tunggu aja nih ya. Karena Solana digadang-gadang sebagai next dari BNB ya. Sama-sama memiliki blockchain mereka juga masing-masing. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa hal menarik dalam satu minggu terakhir ya. Satu minggu ke depan, satu minggu terakhir ya. Jadi ada beberapa pengumuman yang perlu kalian perhatikan dalam satu minggu ke depan ini. Terutama hal-hal yang sepertinya agak sedikit positif ya. Kalau menurut saya ya. Di sini ada beberapa hal positif karena kita lihat di dalam satu minggu ke depan ini akan menjadi minggu yang besar ya. Bahkan hari Rabu itu ada keputusan suku bunga Fed ya dan Kitty. Kemudian adanya konferensi Fed ketua Fed Powell. Kemudian laporan pendapatan Microsoft, Alphabet dan Meta. Kemudian di hari Kamisnya itu ada pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok China atau dari Xi Jinping. Ini ya bakal melakukan pertemuan. Nah, ini ya, pertemuan mungkin di sini pembahasan tentang tarif impor yang naik 100% ya, yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Dan ini kita lihat apakah ada pembaruan hal positif atau malah memperkeruh. Tapi dalam satu pekan terakhir ya, sepertinya halnya positif ya, lebih cenderung kedua belah pihak ini adanya sisi positif lah ya. Mungkin sisi positifnya mungkin tentang tarif impor perdagangan tersebut. Nah, kita lihat aja di minggu ini. Ini sebagai salah satu minggu penutup, apakah bakal turun lagi atau malah semakin kencang dikatakan sebagai Oktobul ya. Nah, kemudian juga ada laporan pendapatan Apple dan lain sebagainya. Jadi ini kita tunggu banget ya buat di market di hari Kamis atau di hari Jumat malam mendatang ya. Kemudian di hari Jumatnya itu ada S&P 500 earning, kemudian di hari Sabtunya ada batas waktu tarif. Jadi kita lihat ya hari Rabu Fed ini mencetak hingga 1,5 triliun dolar dan kita lihat
Apakah hal positif ini dapat mendongkrak atau seperti apa? Kita tunggu aja ya. Kemudian selain itu juga ini ada beberapa momen alt season. Apakah ini bakal dimulai dari bulan Oktober, akhir Oktober ini menuju ke bulan Desember atau seperti apa? Ini kita tunggu aja. Ini banyak beberapa analis menyatakan hal tersebut. Nah, kemudian juga datang dari Amerika Serikat bahwa ini ada Kongres ya. Di sini kita lihat ada pernyataan yang sepertinya sedikit menggelitik atau seperti apa. Nah, kita lihat di sini anggota Kongres Amerika Serikat, Ro Khanna, ya, dia akan memperkenalkan rancangan undang-undang yang melarang, kata dia, di sini melarang bahwa presiden dan pejabat terpilih ini di Amerika Serikat ya, memiliki atau bahkan menciptakan aset kripto. Ini nggak boleh ya. Jadi di Amerika Serikat ini mereka bakal mencanangkan undang-undang atau merancangkan undang-undang tentang bahwa pejabat publik nggak boleh gitu ya memiliki aset kripto. Bukan memiliki sih, ini lebih ke menciptakan atau punya, seperti Donald Trump kan punya koin Trump, kemudian ada WLFI, kemudian Melania atau ada Melanie Trump token dan lain sebagainya. Nah itu kan ada mereka sendiri. Nah itu di Amerika Serikat nggak boleh gitu ya. Jadi pejabat di sana nggak boleh menciptakan token atau menciptakan aset kripto di sana ya. Oke, kita lihat dari Changpeng Joe Biden. Jadi ini kita lihat mereka ada beberapa acara atau event yang mana di-tweet langsung oleh Changpeng Joe Biden. Nah, ini kita lihat ada di sini ada Michael Saylor, ada pendiri dari Ripple, Brad Garlinghouse, kemudian juga ada Rachel Fowle dari Real Vision, kemudian juga Giggle Academy, ya termasuk dari Changpeng Joe Biden ya. Bakal hadir dalam featured speaker dan ini dilaksanakan di tanggal 3 sampai dengan 4 Desember di Dubai. Oke, di Binance Blockchain Week. Kita tunggu aja ya. Dan selanjutnya datang dari, ya, sesuai dengan permintaan kalian, Bang, tolong bahas tentang PP. Oke, kita bahas tentang PP, tapi yang tetap disclaimer on dan Dion ya. Yes, kita lihat hari ini harga PP sepertinya masih belum kelihatan signifikan ya, terutama ketika berita tarif impor China naik hingga 100% yang diumumkan oleh Donald Trump, sehingga berdampak banget ya, terutama buat beberapa aset kripto ya, yang mana terjadi penurunan yang sangat signifikan. Bahkan Bitcoin turun hingga 102 atau 104 ribu dolar, itu gila banget ya, turunnya tajam banget tuh. Bahkan PP aja itu turun hingga 0,09 rupiah atau 0,1 rupiah lah ya, dan ini gila banget penurunannya. Bahkan kalau kita lihat saat ini harga dari PP 24 jam terakhir itu di angka 0,005 dolar atau kurang lebih 0,11 atau 0,12 rupiah, dengan volume perdagangan di atas 388 jutaan dolar ya. Dan kalau tanya, Bang, beli PP-nya di mana sih kalau menahan PP? Ya saya di Bitget banyak PP ya. Ada nggak banyak sih, ada beberapa PP yang saya tahan ya. Mungkin karena lebih banyak daripada saya ya. Oke, kalau kita lihat peningkatan holder dari PP dalam beberapa pekan terakhir sepertinya masih dengan hal yang sama, sebab koreksi tanggal 18 Oktober ini salah satu dampak setelah pengumuman tersebut yang terjadi koreksi. Kemudian banyak yang melakukan penjualan dari PP, dan kita lihat hari ini itu berbanding terbalik, bahkan ada 318 holder baru yang melakukan entry terhadap si PP tersebut. Kemudian disusul sebelumnya itu ada yang melakukan entry 191 holder baru ya dari PP juga. Kemudian juga kita lihat ada yang melakukan 318 holder baru, kemudian ditambah dengan 93 holder baru yang melakukan entry terhadap PP, dan ditambah lagi di hari setelahnya ada 205 holder baru, ditambah juga 169 holder baru. Jadi dominan ya di bulan Oktober banyak yang melakukan entry, dan kita lihat di bulan November ini ya, apakah hal positif bakal berdampak ya dari Bitcoin sendiri, terutama dengan juga beberapa altcoin dan meme coin. Kita tunggu aja ya. Kemudian kita lihat juga ada beberapa checks yang sepertinya kompak banget nge-tweet gambar atau video singkat dari PP. Salah satunya kalian bisa lihat ya. Ini ada volume exchange, apakah Oktober benar-benar terjadi ya, atau sebaliknya, atau Oktober. Kita tunggu aja ya. Kemudian juga selain dari Poloniex Exchange ditambah juga dengan OKX ya, kalian bisa lihat ada gambar semacam wanita gitu ya, perempuan, dia menggunakan pakaian dengan karakternya PP di sini ya. Kemudian juga ada dari Bitfinex ya, yang lagi-lagi dia nge-tweet, bahkan ini ada semacam video drone yang menggambarkan PP yang saat ini sedang terbang dengan logo Bitcoin yang berada di dadanya. Ini kalau kalian bisa lihat ya, ini tuh Bitfinex
memposting tentang video drone, kalau nggak salah video drone ini ya, yang mana ini menjadi ikon ya dalam acara festival tersebut. Nah, kita lihat aja apakah tanda-tanda buat PP bakal seperti terbang ini. Kita tunggu aja ya. Kemudian juga dari following Eseng juga banyak banget yang nge-tweet dengan karakter PP. Bahkan kalau kita lihat ya, selama 1,5 tahun terakhir ya, ini kalau kita lihat PP itu tetap menjadi meme coin terbesar ketiga ya, meskipun banyak bermunculan meme coin seperti dari Trump sendiri kan, bahkan lagi hype-hype-nya di tahun 2024 dan 2025. Kemudian juga ada Pengu dan lain sebagainya. Ya, PP tetap berada meme coin ketiga ya, berdasarkan market cap, bahkan sama seperti altcoin yang setara, ada di bawahnya ada SLM dan lain sebagainya, bahkan ada dari. Jadi momen ini ya nggak bisa dilupakan ya, sejarah dari PP yang sejak tahun 2022 atau 2023 ya dia luncur, kemudian menjadi salah satu meme coin terfavorit di tahun tersebut ya, kemudian juga terjadi penguapan yang sangat signifikan dan kita lihat